Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aziza, kelas 4 PAIB, dengan mata kuliah Metodologi Pengabdian kepada Masyarakat dengan dosen pengampu Bapak Fikri Farisin MPDI. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan inovasi sosial dan keberlanjutan program pengabdian kepada masyarakat. Di era modern ini, inovasi sosial itu telah menjadi pilar penting dalam menghadapi berbagai tantangan masyarakat, dan perannya itu sangat krusial dalam memastikan keberlanjutan program pengabdian kepada masyarakat. Inovasi sosial bukan sekedar ide baru, melainkan solusi kreatif dan efektif untuk masalah sosial yang kompleks, yang pada akhirnya menciptakan nilai sosial bagi komunitas. Dalam konteks PKM, inovasi sosial itu sangat penting karena mendorong program-program yang lebih adaptif, relevan, dan memiliki dampak jangka panjang. Inovasi sosial dalam pengabdian kepada masyarakat. Inovasi sosial dalam PKM itu merujuk pada pengembangan dan implementasi ide-ide baru, baik itu produk, layanan, atau model yang secara simultan itu memenuhi kebutuhan sosial dan menciptakan hubungan atau kolaborasi sosial baru yang mengarah pada hasil sosial yang lebih baik. Ini adalah pendekatan yang mendorong kreativitas dalam memecahkan masalah lokal. Contoh di Sumber Jambe, tim pengabdian itu melihat potensi kopi lokal yang melimpah, namun harga jualnya rendah. Mereka berinovasi dengan mengembangkan model pelatihan pengolahan kopi pasca panen menjadi produk bernilai tambah misalnya. Jadi kopi sangrai premium sekaligus membentuk koperasi petani kopi yang mandiri untuk pemasaran. Kemudian juga terkait dengan keberlanjutan program pengabdian kepada masyarakat. Keberlanjutan program PKM itu adalah kemampuan suatu program untuk terus memberikan manfaat dan dampak positif kepada masyarakat bahkan setelah intervensi atau dukungan eksternal berakhir. Ini bukan hanya tentang pendanaan, tetapi juga mencakup aspek kelembagaan, kapasitas masyarakat, dan adaptasi terhadap perubahan. Inovasi sosial ini berkontribusi pada keberlanjutan melalui satu, peningkatan kepemilikan dan partisipasi masyarakat. Jadi inovasi sosial ini seringkali melibatkan masyarakat dalam penciptaan solusi, menumbuhkan rasa kepemilikan. Jadi ketika masyarakat itu sudah merasa memiliki program, mereka lebih termotivasi untuk melanjutkan. Kemudian yang kedua adalah penguatan kapasitas lokal. Inovasi sosial seringkali memerlukan pengembangan keterampilan dan pengetahuan baru di tingkat komunitas, yang secara langsung itu meningkatkan kapasitas mereka untuk mengelola dan mengembangkan program secara mandiri. Kemudian yang ketiga adalah penciptaan nilai ekonomi dan sosial. Solusi inovatif dapat menghasilkan pendapatan ataupun manfaat sosial yang lebih berkelanjutan, mengurangi ketergantungan pada dana eksternal, dan membangun program lebih mandiri. Kemudian yang keempat itu adalah adaptasi dan fleksibilitas. Jadi inovasi sosial itu mendorong program untuk lebih responsif ya terhadap perubahan kebutuhan ataupun lingkungan. Jadi memastikan relevansinya tetap terjaga seiring waktu. Contoh, ketika tren pasar beralih ke kopi siap diminum, koperasi itu cepat beradaptasi dengan memproduksi kopi cold brew botolan misalnya, memanfaatkan pengetahuan yang sudah ada. Kemudian juga hubungan inovasi sosial dan keberlanjutan. Inovasi sosial adalah mesin pendorong bagi keberlanjutan. Program PKM yang inovatif itu akan menciptakan solusi yang tidak hanya efektif untuk masalah ini, tetapi juga memiliki mekanisme internal untuk terus berkembang dan beradaptasi. Dengan memberdayakan masyarakat melalui penciptaan solusi dari dalam, inovasi sosial itu memastikan bahwa
Manfaat program itu akan terus mengalir jauh lebih setelah tim pengabdian selesai. Jadi untuk mewujudkan komunitas yang mandiri dan tangguh di masyarakat. Singkatnya begini, inovasi sosial bukanlah sekedar tambahan manis dalam PKL. Ia adalah fondasi yang esensial untuk mencapai keberlanjutan. Melalui penciptaan solusi yang relevan, pemberdayaan kapasitas lokal, pembentukan nilai berkelanjutan, dan penanaman budaya adaptasi, inovasi sosial itu memastikan bahwa program pengabdian tidak hanya meninggalkan jejak sesaat, tetapi juga membangun komunitas yang lebih mandiri, tangguh, dan mampu terus berkembang di masa depan. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.